Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Act of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh menikmati hari yang baru, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya rindu mengajak saudara untuk menikmati firman Tuhan sebelum mengawali aktivitas hari ini. Kita tetap dalam seri nama-nama Allah, supaya kita mengenal pribadinya, mengenal karakternya, dan kita bisa sebutkan nama-nama itu setiap kali kita berdoa. Dan kita akan mengalami bagaimana Allah yang kita sembah itu akan menolong kita, memberkati kita, menyertai kita, memimpin kita, sehingga kita boleh menikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Tundukkan kepalamu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami mau buka hati sebelum kami melakukan aktivitas hari ini untuk firman Tuhan yang akan menguatkan kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mencintai, mengasihi Tuhan, dan kami hidup hari ini karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita belajar tentang Jehovah Mekades. Apa itu Jehovah Mekades? Jehovah Mekades adalah Tuhan yang menguduskan. Kita lihat di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhanlah yang menguduskan kamu, itu berasal dari bahasa Ibrani Jehovah Mekades. Mengapa Tuhan itu menguduskan kita, saudara? Tuhan menguduskan kita karena kita ini penuh dengan dosa. Dan kita tidak bisa mengkuduskan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan yang menguduskan kita. Ketika kita berdosa, maka itu akan ada konsekuensinya. Firman Tuhan di dalam Roma berkata bahwa upah dosa adalah maut. Nah, kita harus terima konsekuensi dari dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengizinkan konsekuensi itu terjadi dalam hidup kita supaya kita mengalami kuasa pengkudusan yang dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan anugerah, untuk mendapatkan kemurahan. Sehingga kita diampuni. Karena kita tidak mempunyai kemampuan untuk menguduskan diri sendiri. Kita perlu Tuhan yang mengkuduskan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan Dia mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan dosa-dosa itu ada dalam hidup kita. Kenapa Tuhan tidak ingin membiarkan dosa-dosa ada dalam hidup kita? Karena ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita tidak akan bisa mengalami manifestasi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa menyembah Tuhan. Kalau kita tidak kudus, kita tidak bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan kita kudus. Dan kita ini penuh dengan dosa. Itu sebabnya kita harus dikuduskan. Itu sebabnya kita perlu dikuduskan. Dan kita tidak bisa mengkuduskan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan untuk menguduskan kita. Kita perlu dikuduskan. Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Kita perlu dikuduskan karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Kita akan melihat Tuhan kalau kita ini kudus. Kita akan mengalami manifestasi kehadiran Tuhan
Kalau kita ini kudus, kalau kita penuh dengan dosa, maka kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Dan ketika kita dikuduskan, kita bisa menyembah, kita bisa datang kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Kudus berasal dari bahasa Ibrani kados, yang artinya dipisahkan dari yang lain. Ketika Tuhan menguduskan kita, kita dipisahkan dari dunia ini yang selalu menawarkan dosa, yang selalu menarik kita untuk kita ini berbuat dosa. Tapi ketika kita dikuduskan oleh Tuhan, kita dipisahkan dari dunia ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa dikuduskan? Syarat untuk kita dikuduskan adalah kita mau merelakan diri kita untuk dipisahkan dari dunia ini. Selama kita tidak punya penyerahan diri kepada Tuhan, maka Tuhan tidak bisa menguduskan kita. Selama kita berkata, Tuhan aku mau taat, tapi nanti ya, saudara tidak akan pernah bisa dikuduskan. Ketika saudara berkata, Tuhan aku mau berhenti berbuat dosa, tapi nah itu belum penyerahan diri total saudara. Saudara masih melekat kepada dunia. Saudara masih melekat kepada daging saudara. Dan Tuhan tidak bisa menguduskan saudara kalau saudara masih berkata, tapi tanpa penyerahan diri total. Yang berkata, Tuhan, aku menyerahkan diriku. Aku akan berhenti berbuat dosa. Aku akan meninggalkan dosaku. Dan aku mengizinkan Engkau bekerja, memimpin hidupku. Dan ketika penyerahan total itu saudara berikan, maka Tuhan akan menguduskan hidup saudara. Tuhan akan memisahkan diri saudara dari dunia ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ketika saudara menerima Yesus, maka saudara menerima Roh Kudus dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus ini yang akan memimpin saudara, menolong saudara. Untuk saudara berbuat, untuk saudara bertindak, untuk saudara berkata-kata, itu mencerminkan kekudusan Tuhan. Dikatakan bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Artinya bahwa ketika kita menerima Yesus, kita membuka hati kita untuk Yesus. Dan saat kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan saat itu juga Allah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk memimpin kita, untuk menolong kita bagaimana kita hidup. Nah, kalau hari ini hidupmu dibelenggu dengan dosa, baik itu engkau terikat dengan pornografi, engkau terikat dengan free sex, engkau memiliki ketergantungan dengan obat-obatan terlarang, obat-obatan keras, engkau terikat dengan minum-minuman keras. Tapi engkau juga berkata, oh aku enggak aman, aku enggak melakukan itu. Tapi ingat saudara, ada 7 dosa yang sering kali kita tidak sadari yang Alkitab tulis. Yaitu tentang kesombongan, yaitu tentang ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Nah, hal ini sering kali tidak kita sadari dan kita memiliki ketergantungan. Kita selalu marah-marah.
Kita selalu iri hati. Kita selalu tidak bisa mengekang hawa nafsu kita. Dan kita terus dibelenggu oleh dosa-dosa ini. Dan parahnya, kita tidak sadar bahwa kita sedang dibelenggu oleh dosa-dosa ini. Nah, kalau kita dibelenggu oleh hal ini, Tuhan mengasihi kita, saudara. Tuhan tidak ingin kita dibelenggu oleh dosa. Dia Allah yang kudus dan mengasihi kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari datang kepada Yesus. Akui semua dosa-dosamu. Akui semua keterikatanmu. Akui semua ketergantunganmu. Dan kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang mau menguduskan kita. Dia mau mengampuni kita. Karena pada dasarnya Dia sayang kepada kita. Dia ingin mengalami keintiman dengan kita. Dia mau kita dekat dengan Tuhan. Dan Dia pasti akan menguduskan saudara setiap kali saudara datang kepada Tuhan. Roma 6 ayat 22 sampai 23 berkata demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang terjadi, saudara. Ketika kita dimerdekakan dari dosa, karena kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita menjadi hamba Allah dan kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Dan ketika kita dikuduskan, kita bebas dari upah dosa, kita bebas dari kematian kekal, dan kita memperoleh yang namanya hidup kekal. Yuk, di tahun yang baru ini kita mau buat resolusi. Tuhan juga rindu kita mengalami perubahan. Saudara, tanda-tandanya sudah begitu jelas. Tinggal sesaat lagi Tuhan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Dia datang. Termasuk hamba Tuhan hebat pun, sehebat apapun dia tidak tahu kapan Tuhan datang. Bahkan anak manusia pun tidak tahu. Tapi bagian kita adalah berjaga-jaga. Mari tinggalkan dosa. Mari lepaskan semua ikatan dosa masa lalu. Mari lepaskan semua dosa-dosa yang kita lakukan di tahun 2023. Tinggalkan. Lepaskan dari hidup saudara. Dan kejar yang namanya kekudusan. Gimana caranya kejar kekudusan? Kejar Tuhan, saudara. Ingini Tuhan. Miliki kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dia adalah Allah yang menguduskan. Dia adalah Jehovah Mekades yang akan menguduskan saudara. Dengan saudara mengejar Jehovah Mekades, maka saudara mengejar kekudusan. Dan ketika saudara mengejar kekudusan, maka saudara akan melihat Tuhan. Apa yang ingin saudara lihat? Saudara ingin lihat setan? Atau saudara ingin lihat Tuhan? Kalau saudara ingin lihat Tuhan, kejar kekudusan. Miliki keintiman dengan Tuhan. Dan saudara akan melihat Tuhan. Saya berdoa tahun 2024. Saudara tinggalkan dosa saudara. Saudara lepaskan semua dosa saudara. Jangan bawa di tahun 2024. Yang baik boleh saudara bawa. Kerajinan saudara menyembah Tuhan. Roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Bawa itu di tahun 2024. Tapi jangan bawa dosamu di tahun 2024. Nah, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada hal-hal yang masih saudara bawa di tahun 2024 dan saudara mau lepaskan. Pornografi, seks bebas, perselingkuhan, perzinahan, perjudian,
apapun yang mengikat engkau, baik itu kemarahan, ketamakan, iri hati, hawa nafsu, yang rasanya susah lepas dalam hidupmu. Saya mau berdoa. Taruh tangan di dadamu. Engkau yang berkata, Tuhan, aku mau lepaskan keterikatanku di tahun 2023. Aku mau lepaskan itu. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau lepaskan dosa-dosa yang aku lakukan di tahun 2023. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Mekades akan menguduskan engkau dari dosa pornografi, dari dosa free sex, dari obat-obatan terlarang, dari minuman keras, dari perselingkuhan, dari perzinahan, dari kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Lepas dari hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menguduskan hidupmu, Tuhan menyucikan hidupmu, Tuhan memerdekakan hidupmu sehingga engkau memiliki hidup yang kekal. Semua keterikatan dengan dosa masa lalu aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan engkau menghidupi menjalani tahun 2024 bersama dengan Jehovah Mekades, Tuhan yang sudah menguduskan engkau, Tuhan yang menguduskan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kiranya kasih setia anugerah kemurahan-Mu menyertai setiap umat-Mu yang hari ini mau berkomitmen untuk meninggalkan dosa dan mengizinkan Engkau menguduskan hidup mereka. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama dalam Ark of Worship Morning Devotion, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, baik mereka bekerja dari rumah, di kantor, di showroom, di resto, di salon, di rumah sakit, di sekolah, mereka yang sedang bekerja berusaha untuk membangun bisnis yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati pekerjaan mereka, dan Engkau yang sediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk usaha mereka. Engkau memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau memberkati Pak Pasaribu, Pak Jamaludin. Engkau memberkati Oma Ruth. Engkau memberkati Oma Esther. Engkau memberkati Oma Syangfang, Pak Effendi, Pak Jamaludin, di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia anugerah kemurahan Tuhan yang menyertai. Jehovah Rafa yang menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati prayer tree malam ini. Biar kiranya jemaat-Mu boleh hadir untuk menikmati hadirat Tuhan dan mengalami jamahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Dan penyertaannya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa jam 7 malam saya undang saudara untuk menikmati hadirat Tuhan dalam prayer tree. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan yang mengkuduskan kehidupan kita. Selamat beraktivitas. You are blessed.